Kehadiran teknologi digital mempermudah kehidupan manusia. Teknologi digital tidak hanya hadir, tapi menjadi bagian dari kehidupan. Dengan berbagai manfaatnya, keberadaan dunia digital juga dapat kita manfaatkan untuk menciptakan lingkungan yang ideal untuk belajar bahasa asing yang ingin kita kuasai. Menguasai bahasa asing menjadi sangat penting di era ini, tak hanya menambah peluang kesempatan bekerja, tetapi bagi mahasiswa sepertiku, menguasai bahasa asing juga dapat menambah wawasan ilmu dan memperkaya referensi. Dengan memahami manfaat belajar bahasa asing, aku mencoba menciptakan metode yang tepat bagiku dalam mempelajarinya. Namun, dalam prosesnya, aku ingin belajar tanpa terikat dengan kata belajar. Aku ingin menjadikan pembelajaran bahasa asingku menyatu dengan kehidupan sehari-hariku. Jadi, aku tidak terbebani harus belajar pada waktu tertentu. Karena aku bisa belajar di setiap waktu, setiap hari, setiap jam, dan setiap detik kapanpun aku mau. Aku berusaha memanfaatkan dunia digital dan sosial media yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Lalu aku menggabungkannya dengan 4 teknik utama dalam mempelajari bahasa asing, yaitu reading, writing, listening, dan speaking. Tahap reading merupakan hal yang paling mendasar, karena untuk mempelajari sebuah bahasa, tentu saja kita harus terbiasa dan berdamai dengan bahasa tersebut. Di tahap reading, aku mencoba membiasakan diriku dengan bahasa asing yang aku pelajari. Alih-alih membaca buku, aku lebih suka membaca tulisan bahasa asing di sosial media. Jika terdapat kata yang tak aku mengerti, seremeh apapun kata tersebut, aku langsung menerjemahkannya di Google Translate. Dan kenapa aku lebih suka baca di sosmed daripada buku? Karena bahasa yang digunakan di sosial media adalah bahasa yang biasa diterapkan oleh orang-orang. Sedangkan di buku, bahasanya cenderung lebih baku. Dan tentunya meraih sosmed itu lebih mudah daripada meraih buku. Selain membaca, tentu saja perlu penerapan, yaitu writing. Dalam fase ini, aku mempraktekkannya dengan berkomunikasi melalui sosial media dengan orang luar negeri. Aku biasanya berkomentar di postingan akun luar, dan tidak jarang kami saling membalas komentar. Aku lebih suka belajar sekaligus praktek. Aku tidak terlalu takut untuk salah, karena mereka tanpa diminta pun mau membenahi bahasa asing kita yang masih belepotan. Kemudian di tahap listening adalah tahap yang paling menyenangkan. Setelah membiasakan mata, kita harus membiasakan telinga untuk tahu cara pengucapan sebuah bahasa. Yang aku lakukan di tahap ini cukup sederhana, yaitu menonton acara yang berisi bahasa yang aku pelajari. Meski sederhana dan menyenangkan, tapi tahap ini termasuk hal yang sangat penting, karena di sini kita akan mengetahui bagaimana sebuah bahasa terucap. Dan terakhir yaitu tahap speaking. Speaking adalah tahap utama dalam belajar bahasa asing. Setelah kita membaca, menulis, dan mendengarkan, sudah saatnya kita belajar untuk mengucapkan bahasa asing yang kita pelajari. Di tahap ini, biasanya aku memverbalkan atau membaca dengan keras segala tulisan berbahasa asing yang aku temui di internet. Hal tersebut aku lakukan untuk melatih mulutku dalam mengucapkan bahasa asing yang aku pelajari. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit. Jika mempunyai nyali, bisa langsung berkomunikasi secara live melalui aplikasi tertentu dengan orang luar negeri. Tetapi jika masih malu-malu, dapat dilakukan dengan belajar pada aplikasi tertentu. Karena biasanya di aplikasi tersebut, skill speaking kita juga akan diasah. Dalam metode yang aku gunakan tadi, kosakata bahasa asing yang aku serap mungkin akan sedikit lebih random daripada mereka yang belajar secara sistematis. Tapi itu bukan masalah besar bagiku, karena yang terpenting adalah aku terbiasa untuk bisa terlebih dahulu. Dan dengan begitu, aku merasa lebih nyaman dan have fun dalam belajar bahasa asing yang ingin aku kuasai. Kemudian untuk belajar menyusun kata dan kalimatnya, biasanya aku mengikuti akun sosial media yang membahas tentang bahasa asing yang aku pelajari, atau dapat mengikuti kursus bahasa yang sekarang sudah banyak tersedia secara online.